Tapi ia tu nomporangi muharras hitungan kan awal tahun. Makanya tadi kita mengatakan kita mandi taubat. Itu ia sangat hitungan dia mandi taubat. Dia biasa, mandi biasa. Tapi cuma niatnya itu kita niatkan untuk mensucikan diri. Kemudian sholat sunat taubat, magai. Dalilnya itu jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah puji topong Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina, orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan yang mensucikan diri. Akhirnya ya betul kata maseke, namo makan jaki majato na pau taubat kat di. Kan begitu. Jadi ini sebenarnya kunci. Makanya maka dia guru tatalu tu agak mana seletu. Yang pertama solawat pasti letu. Namun kepuji-puji mau baca seletu toh. Apa nilai doang aku malaikat. Yang kedua istighfar. Mana seletu nasabah pasti pun Allah Ta'ala minalawi ku istighfar. Kemudian yang ketiga pasti sedekah. Pasti mulolong decena. Ya kodem no kosorimon rokolino tetap mulolong. Nama kira. Oke, Mario. Menggembirakan anak kecil itu sudah doa malaikat. Ya kau tahu matoya lena dena Mario mak dopi nang kai lolongan. Apa kira? Jadi ni lodong api ya kau nak bicuya na Mario tu ni malaikat. Karena menggembirakan anak kecil itu membuka pintu langit. Apa kira? Ya tu ampai angkat tu tahu pak amalan nabu, angkat tu tahu amalan nabu. Pasti dah kami anak bicu minta di nalik di dosa bu. Bagaimana di dosa bu supaya Mario nana lupa ni Mario. Itu sebenarnya amalan yang bagus. Apa ya kata matanya lek di dua sabu makere-kere menjo na capak aku kana lek di dua sabu. Iya ko anak namo dua sabu malada to na puryo. Pada nilainya tapi tidak sama cara menilainya. Yang paling dekat sekarang kan tahun baru Islam. Makanya amalan akhir dan awal tahun itu yang mungkin penting sampaikan. Nanti kita juga bisa mencari di beberapa dalil-dalil yang lain. Kedua perlu pengelolaan. Karena tanggal 30 kalau tidak salah itu sudah masuk 1 Muharram. 30 Juli. Hitungannya Sultanun Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunya itu merinci angka napal lebang 2 telur ilalana kitana amalan-amalan yang berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Walayalin asar itu menurut Taupan Ritata angka 3, 10 terakhir Ramadan, 10 pertama bulan Zulhijjah, dan 10 pertama bulan Muharram. Jadi untuk amalan yang kena palebang atau Ritata, ulama-ulama tasawuf itu mengajarkan beberapa atau ulama kasyaf. Nomor sidi sebelum masuk ini kita masuk ke bulan Muharramnya, akhir bulan Zulhijjah. Jadi capakna ulah Zulhijjah. Jadi siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah dan awal bulan Muharram, maka itu kafarat dosa selama 50 tahun lamanya. Itu hadis dari Ibnu Abbas yang ditulis dalam kitab Al-Gunya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya 2 hari. Jadi ya puasangi capakna ulah Zulhijjah, ya puasa tui pamulanna ulah Muharram. Jadi 1 Muharram dengan akhir Zulhijjah. Itu berpuasa itu kafarat dosa selama 50 tahun lamanya. Hitungannya kan kalau hadis Muslim berpuasa pada hari Asyura itu 10 Muharram. Itu menghapuskan, Rasulullah berdoa itu untuk dihapuskan dosa selama 1 tahun. Tapi untuk berpuasa awal dan akhir itu Sayyidina Ali menyampaikan bahwa orang akan dihapuskan dosanya selama 50 tahun lamanya. Itu berkat nasitonganna mapuasangi
pamulanna bulan Muharram dan akhirnya bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, sebenarnya amalan okor Pak Bu makan jahe, kalau akhir tahun itu kita mandi taubat, sudah mandi taubat kita sholat sunat taubat sebelum asar dan kemudian sholat asar. Setelah sholat asar kita baca doa akhir tahun, kemudian membaca beberapa zikir. Begitu amalannya. Kemudian membaca surah Yasin biasanya. Ada juga yang membaca suratul Mulk. Itu amalan yang akhir. Makanya sebenarnya pelima kanja kita tidak melakukan aktivitas lain dulu. Iya. Ya kok as-sarai tamani as-sarai akhirnya matu itu akhir tahun ini kita mandi taubat dulu, baru sholat sunat taubat, baru sholat asar. Puraki mas sempejang as-sara, kemudian kita memperbanyak istighfar. Kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu 70 kali. Iya, 70 kali. Ada juga membaca sholawat, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian angkat itu doa-doa khusus. Ada doa khusus itu, beberapa sholawat juga kita bisa baca. Ismul Azam juga kita bisa baca. Nanti mungkin Maret Jimina sebab saya sebenarnya tidak ada waktu untuk menulis. Mestinya dikumpulkan itu baru dilakukan. Tapi biasanya tuh ada selebaran itu. Tapi biasa isaknya tuh 2 mi. Hanya doa akhir tahun dengan awal tahun. Nah, mestinya kita itu baca wirid-wiridnya. Insya Allah mungkin Bu Ismi tahu wirid-wiridnya ini. Ada di ratib-ratib itu. Bisa baca ratib kalau di akhir. Makanya kanjak nasitongan muslimat ini adakan kegiatan. Tapi ini koma puasai mungkin agak berat. Jadi adakan kegiatan akhir tahun itu dengan awal tahun. Nah, kemudian mapamulai si dilatu 10 na Muharram. Yang perlu diperbaiki itu sebenarnya sholat. Balance. Wah ini untuk suami sebenarnya. Suruh lakai kada tambah-tambah balance na bini. Itu sunnah hukumnya. Disunahkan memudahkan sedekah. Iya, jadi tapodangilah kita mah kada keceraman ustaz mah kada mengeri tambah balance ko 10 Muharram. Sebenarnya di situ kita diminta untuk bersedekah. Kang inamutu yale di balanca bene pasti dakato. Ya kota tambah yelenge balanca di balanca untuk napake mak balanca, otomatis dia akan membeli makanan lebih banyak supaya wadingin sedekah. Nah semangka desa na nabita maka da nanigi-nigi tau massedekah uko 10 na Muharram mapandre sedekah memberi makan. Jaitannya maka da sedekah duit tapi memberi makan. Maka pada seakan-akan nasa nabita na pandre sinin na umakku mapamulai pamulang letu capan. Itu pahalanya, makanya isunnah kang isitongan nama puasa isunnah katoki mapandre. Itu pada 10 Muharram. Yana tu ampai mapeca mana tahu Apeca pitunru pala seke. Sebenarnya itu peca hanya untuk orang yang tidak mampu. Pak itu pecah kace de modalana. Enang kakalu kuci di warra si tangali tere gola 2 batu wadini nanre 5 tahu. Dia na capu jadi suruh ki mapeca maka de guru ta. Peca mak gapwa cede mi modalana na mega wadi tau mandrai. Apa isuruh ki mapandro koro ya ditosogi aja tak peca. Kecucu tuh batu tosogi ya mapeca. Peca pitunru padahal kan angka ada sabu. Maka nabi tayanang ka andre 5 ni sigaru mancaji racun tuh. Kalau kita makan makanan yang sudah 5 makanan bercampur di dalamnya, itu sudah menjadi racun. Dan ternyata nataliti ke dokterannya, memang toksin makanan itu tidak bisa hilang, tidak bisa sudah terkontaminasi istilahnya racun makanan, dan itu tidak bisa melebur lagi kalau sudah lebih dari 5. Itu nabi hebatnya. Ene ko cipe pitun rupa kalau di 5 tuh. Cuma ulama kita kan dulu begini. Dia kan ada dalam kitab risalah. Dalam kitab sejarah. Maka dari sitongan Nabi Nuh na sandar lopina. Dia bawa itu kan 7 macam makanan dia bawa.
Itu pun perintah. Sandar lo pina, dia kena andre na sabak mega tau memandre na cede mani, maka diperintahkanlah oleh malaikat untuk memasak makanan itu, kemudian perbanyak airnya. Maka dan nasu nih pamesannya tuh gagay itu munasu, pasiga rumanang itu 7 rupiah. Napa munasu? Pegai wena, ena tuh nanti jipeca. Jadi tahu pet dini ya tuh mah peca Ini nih sebenarnya yang disunahkan di situ memberi makan. Dia nama peca. Cumero atau panditerio lo dia mengambil paling mudahnya. Pak makanya aku mah pandre mereka tahu dia nulai, tapi aku makanya mah peca wah magampang. Itu. Jadi memberikan jalan supaya bisa mendapat pahala juga mudah dia lakukan. Makiro. Kemudian kan disuruh ki mah puasa, disuruh ki masam pejam peni. Bahkan saya dapat itu dalam salah satu kitab bahwa ada sholat 4 rakaat itu setiap malam mulai dari 1 Muharram sampai 10 Muharram, sholat sunat di 10 hari pertama sampai 10 Asyura itu. Jadi kita sholat setiap malam itu 4 rakaat, bisa digandeng dengan sholat sunnah Isya sesudah Isya. Jadi 4 rakaat, setiap selesai membaca Fatihah kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Izazul, kemudian yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas. Jadi dibaca materu supaya kalbu kita itu dituntun oleh Allah selama 1 tahun. Nasabah aku tilalana hati mega tu pengaruh. Ada pengaruh syahwat, ada pengaruh syaitan. Madari kong kagaga kada makanya kapangi ternyata salah. Maka orang yang ingin dibukakan pintu hatinya untuk mudah terkoneksi kalbunya dengan Allah, lakukan itu. Salat 4 rakaat setiap malam hanya 1 sampai 10. Itu ada di kitab-kitab tasawuf, itu banyak diajarkan itu. Jadi pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Izazul, kemudian yang ketiga surah Al-Ikhlas. Dan itu dibaca tiap rakaat. 2 rakaat 1. Di kita kalau sholat sunnah Isya, sudah sholat sunnah Isya, sesudah sholat Isya, tamalkan yaro atau di sholat tahajud. Tapi aku sampai jatuh tahajud yaro tala pengupu. Khususkan itu pengupuna. Ternyata saya lihat ini dalil diambil dari Ibnu Abbas. Ya, hadis itu dari Ibnu Abbas. Jadi amalan ini dilakukan para ulama dan ternyata ulama kasyaf yang tembus kalbunya, yang dibukakan oleh Allah pintu hatinya sehingga dia bisa mengetahui sesuatu, dimudahkan oleh Allah, mengatakan ya komelo bimbing atita, terbimbing, kalbu kita itu terbimbing sehingga tidak mudah agestanya terombang-ambing. Itu yang diamalkan. Hanya 1 sampai 10 Muharram. Ya, jadi usahakan ini motoki masuk pejam nih. Paling tidak angka sampai jatah tahajud tak di 10 Muharram. 1 sampai 10 Muharram. Ya kuda itu lecidina 2 nataluna. Tapi memang ini hari-hari khusus, Bu. Jadi tasakamai maka dia koma sampajangi di 1 Muharram sampai 10 Muharram, pada sampajangi seliwannya tidak. Memang pada sampajang, tapi caranya Allah menilai itu beda. Makanya Allah khususkan 10 pertama bulan Zulhijjah dia khususkan. 10 pertama bulan Muharram dia khususkan. Magina khususkan nasabak dia nilai lebih dari yang di luar itu. Pada sampajang. Aja tak ada kau masih dekat pada tidak. Sama memang nilainya kalau kita bersedekah, tapi Allah menilai beda. Makanya sama dengan Zulhijjah tuh. Degaga amala kaminanu dani puang Allah Ta'ala poliriatanna, kecuali amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kan begitu. Allah yang merindukan. Maka jekong ka agak na jama na tanay pujilada ko na pigaw iyaro. Pasti mudah kita kasih bonus toh. Maka mati itu pong Allah Ta'ala kuatan. Karena memang Allah itu sebenarnya menetapkan waktu, Bu. Angka memang tu waktu napatan tu pong Allah Ta'ala makanja. Angka aso napatan tu pong Allah Ta'ala makanja. Oku lagi lalan na korangnya angka ayat napatan tu pong Allah Ta'ala makanja. Ada surah dia tentukan. Tapi aja tak ada ya rolangnya maja. Tidak. Makanja manang cuma angka nih yang istimewa. Ayat kursi itu istimewa. 10 ayat pertama suratul kahfi itu istimewa. 2 ayat terakhir suratul taubah itu istimewa. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia punya kedudukan khusus. Ya kamu baca, ya kamu lamu kau rewengi, kau tidak akan diganggu jin sampai pagi. Begitu. 10 ayat pertama suratul kahfi, ya kamu apalah ya tu surah 10 ayat pertama suratul kahfi, kau tidak kena fitnah tu dajjal.
Kalau kau hafal suratul Baqarah sampai satu surah, itu masih bisa kena fitnah untuk dajjal. Tapi ya kau mau hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi itu tidak kena. Jadi memang istimewa itu. Makanya kau nggak tahu kenapa ada yang dihususkan. Allah saja khususkan ayat-ayat. Kau Allah Ta'ala khususkan surah. Kau Allah Ta'ala khususkan malam. Kan angka 6 malam tuh. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Itu pintu langit terbuka. Nigi-nigi tau milau dong ya Tuhannya pasti tembus Pak dongan letuk ke aras. Itu tembus karena memang Rasulullah mengatakan Allah membuka pintu langit pada 6 malam. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, dan hari 1 Syawal dan malam Jumat. Nah, makanya malam Jumat itu istimewa. Makanya Nabi itu makanya siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali di malam Jumat pasti dia dapat syafaat. Nah, jadi khusus. Jadi engkau tuh makanya pada meja tidi angkat tuh gagal khusus kan. Nah, makanya waktu kemudian dalam 24 jam angkat tuh menjelang subuh. Kanjala ada tuh Bu. Sebab pengalatan itu muliki wabil azhari hum yastaghfirun. Pada ku maka dipuang Allah Ta'ala wi ataku otokku bersihkan dirimu datang kepada aku dengan beristighfar pasti utarima. Nah sebaliknya suruki wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar 10 menit melona tama subuh kira waktu makan jalan ada yang istighfar Bu. Nah sebab Allah Ta'ala memiliki ya ku istighfar ki sebelumna awak bisa natarima awak dide tapi ya ku yaro na sebaliknya milawi pasti natarima. Sama kom itu. Pada ku Pak Bupati maka dah. Loko kantor ku tetap pawale ku bantuang. Iya ko loki manasang kana lengi. Nalena mo liki. Iya mi ko loki tate 2 dale kong kana lengi. Ya ko melo ina lengi ya ko cia. Kan begitu. Namo miloki balum tentu to tapi angka waktu puang Allah Ta'ala milawi. Tanya ini mengilau. Alena meto milawi. Waktu itu adalah 10 menit. Sekitar 10 menit. Itu waktu sahara namanya. Itu sampai makan sahur. No? Makan sahur itu kan 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Ya, makanya kau waktu imsak pas imsak makanya ki mandi subuh. Nah, itu. Kalau mau puasa ki matu puasa Asyura, puasa 1 Muharram, ya kau tule ma puasa ma pamula ci diletu 10 na Muharram, tak puasa. Kau tule di magala ma puasa to. Maka lu ya deulu stase tu maka itu ya panretoni ha. Tapan retoni atau ma puasa. Ya ko maka dia namo tu modala dia to nasa digena istighfar bawa ni. Daripada dia gagal. Itu aja kita melo na kosong ibadah. Namo na bita makotoro. Ya ko deta pala iye namo pake. Kan begitu. Makanya ko deta pala do masuk masjid. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Age baca. Kerban bismillah. Tama ni. Makiro meki matin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Deta pala kerban bismillah. Tinro ni. Nah, begitu. Daripada digaga. Makanya yang kaya doa umum ada doa khusus. Ya kodeta pala doa khusus doa umum dipakai. Bismillah mana nah. Meki man bismillah masuk ya alhamdulillah. Meki minu bismillah masuk ya alhamdulillah. Ini meni bawa. Ya, pokoknya ya benar tambah materu. Ya ku ya mau paro bismillah alhamdulillah dia tajamai madodoto mani. Ya begitu. Karena memang ada namanya ibadah khusus. Ah itu doa-doa khusus tuh tapi jarak tau mapalai, doa masuk WC jarak mapalai. Nah, begitu, doa menggunakan baju, apalagi kau pakai baju baru. Kejaran tuh. Jarak napala tau mitai ulang bulan purnama, angkat pak dongana, melihat bulan sabit ada doanya. Nah, begitu. Cuma ini kan kadang-kala dia ni apalak manangnya tuh, dia nang kania guru, ya bismillah bani. Ya kung kagagat na makanya ati na ciptaan na pong Allah Ta'ala karabani subhanallah. Ya kung rupa tau pancaji na makanya makraki masya Allah. Ya ro. Ya kung kataw na kena musibah innalillah. Kan begitu. Dan itu dapat pahala Bu. Jadi biasakan itu. Tak biasakan. Kemudian aja na to makado Muhammad. Tapi sebenarnya itu Muhammad juga ada dalilnya. Saya kemarin baca di buku ensiklopedia hadis. Maka oh sinang itu motot tariulo kong kaga kata pemakar itu Muhammad. Kayak begitu. Apa sholat ya anak Muhammad. Angkat tahu Muhammad. Ternyata kalimat itu
Ada malaikat, itu malaikat hafasa namanya. Jadi angka metotu malaikat, ya kona tahu itu kata Muhammad, malaikat itu datang menolong. Kinru ya ketujuan. Dan itu ternyata hadis. Hadis apa? Dan saya tuh kaget, ternyata iya nana pakai tomatot teriulan tu lima kada Muhammad kong kagagah. Ini tak apa solo Muhammad. Ternyata dia itu nama pedih karena di dalam penjelasannya bahwa malaikat itu yang menolong orang itu secara langsung. Ketika disebut nama itu maka langsung dia datang. Jadi namanya itu. Jadi kau nggak tahu tak pasal atau kada Muhammad. Sebenarnya itu memang untuk keselamatan. Namun tu buat dia itu nama lada mapedi. Ini tu nasa teh pakai selamat nasabah angka itu malaikat bantui. Nah, ini dan itu hadis bu. Ini makadaka iya ada sarna tahu itu di makadami Muhammad. Itu ternyata punya dalil. Kemudian kasusnya begini. Kita kadangkala di bulan Muharram itu angka masalah. Angka pemahaman yang agak keliru. Kega pemahaman yang keliru itu maka dasogia ginau bakang Muharram inasang maja. Nasang nakasa taong ya. Nakasa taong. Kada yo kumumpo kami si jadi itu sinin na kami si denolay. Angka ya. Itu nakasa taong nasangi. Sebenarnya enggak. Saya belum pernah dewa kada degaga. Saya belum pernah dapati di dalam sepanjang saya baca di beberapa literatur depa uruntu tentang masalah ini. Jadi tapi wallahu alam angka kama matu rokita nala dasar tawe karena saya tidak membaca semua. Tapi dua telu tau pandri tau tanai memang tidak ada jawaban. Istilahnya makadami tidak. Itu biasa perincian itu. Itu masyarakat dipakai. Tapi ia tuh nomporangnya muharras itu karena kan awal tahun. Makanya tadi kita mengatakan kita mandi taubat. Itu biasa ngisitongan na dia mandi taubat. Dia biasa, mandi biasa. Tapi cuma niatnya itu kita niatkan untuk mensucikan diri. Kemudian sholat sunat taubat, magai. Dalilnya itu jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah puji itu pun Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina, orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan yang mensucikan diri. Makanya ulama kita mengatakan waktu yang paling pas adalah akhir tahun. Ada peristiwa sitongan na sabari je Muharram 10 Muharram, makanya menurut dua telu penjelasan atau pandrite okomematiro assalamakan na nabi di 10 Muharram itu. Rata-rata nabi yang kena musibah di situ diselamatkan. Nabi Yusuf keluar dari penjara. Di situ di 10 Muharram. Nabi Nuh sandar kapalnya itu setelah terjadi banjir, itu juga di 10 Muharram. Jadi hukuman ngiro. Jadi mega nabi pas salama, ina tu nak tahu pandrita, iya tu aso na 10 Muharram aso salamakan. Para nabi berarti rasul makanja nasabak pong Allah Ta'ala tetapkan keselamatan loko nabina di 10 itu. Angka na tumatu nasa ni tesima. Menulis basmalah di kertas 1 lembar ditulis 113 kali. Tapi carana yoki bismi yarom mimna malibuero gorokna mesti berlubang. Denawa ditatutu. Istilahnya tatutu denawa ditadeng. Katutu maroki mim dega gorok na tengana. Kemudian Allahu itu hanya juga terbuka. Rahmani di situ juga terbuka mimnya. Rahim mim juga terakhir itu terbuka. Jadi biasa tuh nggak tahu maroki mim makobami. Na sila mi mako na panagatan no, tidak. Itu dikasih bundar. Paliboy. Di situ kan saya pernah dapat ini. Ternyata memang ada. Magina siratu 10 teluh. Kemudian magina bismillah. Ini kan yang sering ditanyakan. Tidak ada dalilnya. Itu 113. Itu bersandar ke basmalah yang ada di dalam Al-Quran. Siratu 10 teluh surah. Itu diawali dengan basmalah. Angka di surah deka bismillah itu bara'ah.
Surah Bara, tapi dia mengatakan ada di suratnya Nabi Sulaiman. Padahal itu bukan awal suar. Tania dia masuk itu. Jadi 110 telu. Karena 114 surah di lalana korange, 110 telu surah, angka bismillah na pamulana. Ah, inilah sehingga 113 kali ditulis di satu kertas. Kemudian kenapa mimnya itu dibuka? Mim bismi itu adalah Nurul Muhammad. Kemudian Allahu itu adalah Nurul Islam. Kemudian Rahmani itu adalah Nurul Iman. Kemudian Rahim itu adalah Nurul Ihsan. Makanya kemudian magina bismillah yoki. Mana tanya misalnya kulu Allahu Al-Fatihah atau ayat kursi. Iyampai bismillah karena ternyata kalam yang pertama yang ada di bumi ini adalah basmalah. Kemudian kenapa lubang itu? Di situ lahir pancaran. Pancaran itu 4. Makanya Rasulullah ketika masuk Isra Mi'raj, ipatamu ke lalana surga, karuntu apas salo to, ada sungai yang mengalir susu, madu, kemudian anggur dengan arak. Tentu dia pada arak kokolino maka ada minuman memabukkan. Tidak. 4 inilah sehingga itu 4 lubang. Agak gunana. Menurut penjelasan atau pandrita yang tembus pandangannya, yang bisa mengetahui dibukakan oleh Allah, yang ditulis pada 1 Muharram, tapi pada 1 Muharram, Yokiero harus ditulis tangan. Dia nawat di pertama ke komputer dan apa pering. Tidak bisa, harus ditulis tangan. Itu 113. Itu ditempel di rumah. Ditempel. Utamanya di depan pintu rumah itu. Boleh lalang, dia boleh saliwang. Supaya rumah itu terhindar dari pencurian, kebakaran, dan juga jin. Coba. Tapi ya kau nak kenal itu simak nanya. Maka simak nanya. Tapi ternyata ulama kita, ulama-ulama yang betul-betul dibukakan rahasia oleh Allah itu tahu bahwa tulisan yang ditulis itu jin tidak bisa masuk ke dalam rumah. 110 telu itu yang ditulis. Jadi memang angkatan nak cede walupa ye. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali agak gunana supaya dia naki keburukan. Kena keburukan. Dia naki anu majalalan itu si tahu. Itu doanya. Soalnya kan yang dilakukan silaturahmi, banyak bersedekah, kemudian menjenguk orang sakit itu di bulan Muharram itu supaya kita bisa dekat dengan Allah. Soalnya kemarin dalam hadis qudsi kan ketika Allah mengatakan engkau tidak pernah bersilaturahmi dengan saya di dunia. Kama tu kusurimun itu maka dia pengala ta'ala wedenang kamu lo siarai ka akulino. Agak nasa ngeteh hamba mengatakan saya tidak pernah melihat engkau ya Allah. Di mana aku bisa ketemu dengan engkau? Allah mengatakan, saya ada pada orang yang sakit. Kan begitu. Saya ada pada orang yang miskin. Kan itu. Jadi itu sampai saya ada pada anak yatim. Saya ada pada orang yang teraniaya. Saya ada pada orang yang kena musibah. Ternyata memang kalau mau dekat dengan Allah di situ. Makiro, kalau mau dekat dengan Allah, datangi orang yang sakit. Kemudian datangi bantu orang yang membutuhkan bantuan. Soalnya makoko apa kalau kita mau bicara pahala, saya selalu mengatakan pahala membangun masjid dengan pahala membantu orang miskin, itu lebih besar pahalanya membantu orang miskin daripada pahala membangun masjid. Nah, sampai makoko kami di masjid itu. Mereka di masjid. Justru kau bangun di masjid, makoko kami sama masalah. Pak tala-tala nih jamaah dia nasi ditahu. Makanya yang sekarang pokok adalah bantu orang miskin. Bantu anak-anak, sekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Sampai kita tahu kasih dapat sekolah. Itu lebih besar pahalanya. Pak aku masigi makoko ay manci susah meniko tuli bangun ni masigi. Megaladan. Ya. Jadi jangan sampai kan hadisnya juga ada mengatakan bahwa mau membana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi-nigi bangun masjid okolino karena pong Allah ta'ala bangun ng istano kilala na surga. Kan tidak dijamin masuk surga to. Maka dami bangun ng ibolo kilala na surga to.
Itu nggak begitu. Maka datang ke surga teko bangun masigi de natama surga de ni jamin tetama surga kong ka masigi na bangun. Na sabab makadami na bita ibangungan i istana o kilalan na surga. Ya ko di na sampaja de natama. Namong kabola na ko di natama. Coba. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang memelihara anak yatim, maka dia kelak bersamaku di surga seperti ini. Oke surga si bato pinabita. Coba. Kaya masoli banti anak yatim ini mah bagu masigi. Bagu masigi masoli itu. Coba. Ini nih yang kadang. Jadi angkat tuh jalur pintas, Bu. Jadi siapa bani anak yatim. Tapi anak yatim itu anak kecil yang belum mampu. Ayo maka yang peti mati Indo, na mati mana Indo. Itu anak yatim mana nih? Yatim piatu lalu. Ini juga penting. Jadi agama ini harus tidak boleh pincang, Bu. Tidak boleh pincang. Jangan sampai di satu sisi karena dakwah masjid, masigi bangun makaiga, tapi anak yatim terlantar. Fakir miskin terlantar. Kan penting. Makanya harus. Tita yoko tu keadaan ko kampot tak. Maka da aga maret jingo ko kampungnya. Iya rata bantu. Aja nak kada masigi na tuli sumbang mada 7 juta nidi na tuli monro ko rekaningnya. Onroto na dega masigi jaji. Ya, na jaji si bongkar siapa na de na bongkar panitia le bongkar. Iya. Kan begitu. Kecuali memang okoro kampungnya kayak aku iriang, aku aga yang tidak ada masjid, itu. Ini penting, Bu. Jadi tafsir agama juga itu memang harus kita melihat konteksnya. Aja tak kada weng karo kasih bali bola aku deni gaga indona atau kamu pindo na tapi de gambona. De gaga pola dina masikola ro de gaga. Ini bantui. Tapa sikola. Kurangi maka dalo ni jupan na masikola. Ya po wajar ko na si agam itu si ulang. Sekolahkan. Saya ini bisa duduk begini Bu karena disekolahkan sama guru tak Kiai Haji Fathudin almarhum. Beliau yang sekolahkan saya. Aku bola aku monro nak. Bola aku kondi tonro konoro monro. Iya pakai majama aja menawai. Beliau yang sekolahkan. Sampai saya bolak-balik itu mengatakan mau anu karena takut. Bilang tidak. Tetap kadale na pasikola. Dan ternyata betul. Jadi bukan mai kong kata ta pasikola nama deceng. Nancaji guru. Siaga kan anak anak guru nak. Kita selalu dapat pahalanya tuh. Sama kira. Ini nih. Dan saya dapat hadis Bu. Ternyata engkau masigi na bongkar nabita. Nabi pernah bongkar masjid 1 kali. Karena orang bangun masjid na sebab malagay iman na. Pagawai syara mapangewang. Tete bangun masjid. Nah surah Nabi tak ada bongkar itu. Karena itu tempat untuk membuat Islam terpecah. Ini bahaya. Angka kama pagawai syara codok nalok bangun masjid. Nah satu patah itu di masjid oke. Itu ndak boleh. Dia nule madecengnya itu. Tu 5 pangewat aku tu materu. Karena memang niatnya membangun untuk perpecahan umat. Itu masalah. Makanya perlu hati-hati. Jadi ini ibu-ibu kan bisa tahu. Nasabah ini makatan ni dia itu. Kecuali lah kita makatan ni dia. Kita baca surah Yasin nasi jamak kapo. Ya. Ya. Ini nih makanya cari. Sapaki amala iya wadinge jarat mulai. Supaya kita bisa mulus masuk surga. Iya. Jadi sapaki iya ko iya na nasi mata iya tawe tinggalkan kita cari yang lain. Aja nak kada kumana ngeroto welete kidi. Mage supaya dia tak antri tama surga. Makanya kan Nabi ta makada to melo gumisang yang katau dia na antri tama surga. Pada kolay mapasa na dia na supasa. Maka bisa ki poli pasarap pa dia na supasa. Namo meki lari. Makita bami yorumelo wala. Yorumelo. Dia tap pangalat ta coba dingare batu na melo malap tawe. Amo pasae kana mapat di ulu tuli desa kada kami nolay. Tapi melogi kata masuruga dia tak antri maka Nabi tadi mau tajam langsung ko tama iko manipite kami mau tama. Yang mana itu foto ko makasiwa ribat tu mamak namana tinro lang tahu. Itu sholat tahajud kan jarang bangun tuh.
Itu jalur khusus. Yang kedua balai ide cita mapeja elo koriko. Ya kung katau pauja ko ilaw daw ng ina pasalamat ko ng Allah Ta'ala. Tau malapa ati na makitu. Jarato mo lay ito. Yo pwede kung katau pauja kinasam malada piatu. Ada yang makan macigal tuh ha. Kan begitu. Jadi jangan balas itu. Karena kebaikan adalah sebenarnya membuat kebaikan itu berat. Membalas kebaikan itu gampang. Ya kung mabasa itaw na to mabasa ka mapasiwala day kemi asan na. Tapi ya kung masekte itaw na to mabasa itu makibwa day kemi asan na. Itulah ihsan. Ya kung kabalibolata masekte na sa pada mo. Makira. Mandari lalo kata kada dito siya kaperangan. Si Selemo tu aja layolo. Kan kada begitu, jangan. Abas saki ako tahu kasih tahu masekte na sama magay. Demi matoga harapat tayaleng polokoro. Apa iya tuh ko tumabere maka na bigyan na banti matu. Kami ko tumakoro. Sorongan nyo to na bigyan na pangote ko bosi. Kan begitu. Rata-rata kan begitu. Bantuan kan rata-rata. Kemudian yang ketiga, wajarang inran atau makinran nga yung podang. Itu. Bali bola sama cicil motoro ini palepai. Marajito, makanya na sebab masusah, sisa butau dale kong kecidi, makanya tidak antri masuk surga, nasabak jalur khusus tolai di, kamakiro. Itulah kenapa Nabi mengatakan sebenarnya ini hadisnya bukan itu saja kalau ulama kita menafsirkan tidak, cari di mana di kampung itu kutu kampungnya amala ede nama saworo na jamata tapi penting itu yang kau dahulukan. Aja nih nasi mate lo kemana sih lo mengaji mana itu makanya ada sholat tertentu itu yang memang khusus. Jadi ini penting bu. Tesapa banyak kada wong katau kasih okoroy angkat okoro monro jadi di dena gaga na bantu atau kamu anak ke Malaysia tak lupa mana mi. Ini nama lengi setiap bulan tabawangi paket ya ko Jumat ya ko ni rolo masih dekat memberi makan kepada fakir miskin. Namo nandre mitalo tabu kurangin apa tabawak liwat turyo na kung ka apa ya tumabasa ibu makan jalada malaika emilaw doang ngi macabi topi ko pong Allah Ta'ala mario topi tawe mita ki ko tumabasa ya ko tumaseke namo taw seke cecatoy itu aja taw seke lagi cecay seke padahal ali nakikirigal lah begitu. Jadi makanya guru tak ya komeko patat dengi jamu magampang abas sabawan no tak de mana jamu coba gare ya kong ka cale melo manci cale mambasa tu oh mak bagi gola kasih mak bagi tarigu mak bagi lipa lo bola mak jama oh mabasa ya lupa mananya tu matu ko pure kana wemen re ni dena kana gili-gili tatutu di kacano to na kolali dena nang kana buka kacano to na sisan na matu mesi mapamili hatawe ang kasilo bolata bawangnya gaga ya lupay mananya tu jana patatongnya tappo makari kanja pakasi na bawanga gola makome matisan ito mabasa tak de mana jana tu akiro ya begitu ko tumaseke namo makanja ki majato na pautawe tahu patkat di kan begitu. Jadi ini nih sebenarnya kunci makanya makari guru tatalu tu agaga mana salat tu. Yang pertama sholawat pasti letuk. Namun kepuji-puji mau baca seletuk toh. Apa nilau doang aku malaikat. Yang kedua istighfar. Mana seletuk nasabah pasti pun Allah Ta'ala minalawi ko istighfar. Kemudian yang ketiga pasti sedekah. Pasti mulolong decena. Ya kodem no kosorimon rekolino tetap mulolong. Nama kira. Jadi ya tali agak-agak dena tertolak tuh. Ang kami pasti sedekah mi kakolino bana lolongan dena lolongan tuh soromon. Itu bagusnya. Jadi makanya abis sakit. Kung ka anak-anak tas sidakai, apa itu anak yang menyamai sidakai, Mario, menggembirakan anak kecil itu sudah doa malaikat. Ya kau tahu matoya len ade na Mario mak dopi nang kay lolongan, kan bakiro. Jadi ini lo doa ngapi ya kau na bicuya na Mario to ni malaikat, karena menggembirakan anak kecil itu membuka pintu langit. Kan bakiro. Ya tu ampai angkat tu tahu pak amalan nabu, angkat tu tahu amalan nabu. Pas sidakai anak bicu minta dinalik di dosa bu. Bagaimana di dosa supaya Mario nana lupa nih Mario. Itu sebenarnya amalan yang bagus. Apa ya kata matanya di dosa bu makin kirim menjo
Na capak ko kanali di dia sabu. Iya ko anak-anak namo dia sabu malada to na puryo. Pada nilainya, tapi tidak sama cara menilainya. Kan ketupak bere makoto, maka pada nilainya dua sabu. Pakai namo si sabu, namo gola-gola minta bagian liwat diona tuh, maka kedan. Dan itulah yang menurunkan rahmat dari langit. Kena tuh nakadana bita, teriakannya anak kecil di dalam rumah Allah itu membuka pintu rahmat. Itu ya sampai kong kana anak gorok-gorok ke masjid macul itu dia jampak kah tarun. Mika apa nasa terganggu ki, iko may masalah masampa aja Pak Magil kena anak muna-muna. Iya. Dari dulu kan anak-anak memang tugas na macule mito. Ya miko tama-tama macule wa masalah ya tuh. Meleru ya tuh. Tama-tama ya ko anak-anak kaya ako memang mijaman na. Kan begitu. Makanya anak-anak yang teriak nabita lagi saya napacu apo na menre ko salengkana waktu na rokok dia na to ko nabita. Suju inabita na nire makanya rango ko laka na dia na to ko nabita. No manyapo na napatoko manasa nabita ya manca jima topi. Maka dari sahabat baru bagi bacana suju na mitala dagi suju maka nabita ide. Ya moro bacana. Menre mo na apo ko salengka ko lo Papua si yolo na pagka toko. Itu karena menggembirakan anak kecil ini itu yang membuka pintu rahmat. Ya makiro, jadi itu na nabi cuy, yan itu ampe maka nabi tekong kana mo teri, iko imange, kumatanga kumasampaja, na teri na nabi cuy, paponcoki bacam. Di na kada papisaw isampajamu, paponcoki bacam. Ang kapo ti manapay lagoto, kung lagoti na naimon, rate. Begitu, dan itu kan ada kisahnya. Itu ada kisahnya bu. Ang kaanana teri, natanya nabi taman cajimang. Kemudian malaporo indona, agaw pigaw ko makiro ya Rasulullah. Teri anakku, usalaigi sampajaku walay anakku, atau upatarui sampajaku biarkannya nana teri. Di nakada nabi tamak makarami, nigay mang. Tapay mangi aku tanah, nigay mang. Agame manapigaw imangi. Magay, makada makomi baca, makada nabi tayo ko makiro, pendekkan sholatmu. Di nakada pala siwi, pendekkan. Betulnya sengi pendekkan aja nama lampel ada pengupuwe. Mampuncoy na mula kula lahu na tay na ako tarini na nae. Itu begitu. Kenapa? Karena anak kecil itu memang dibiasakan harus ke masjid. Cuma memang melomi Pak Guru menurut dalam fikih Maliki mengatakan anak-anak itu harus diajarkan macam pimis sangi makado makanja mau mayis istilahnya napi pertama masih Pak Guru mak jenne anak tanah petaro makanya podang kada mak itu kok bolana po Allah taala mondo itu diajarkan apa iya na kami to itu to 54 diisi kong kanana apa diisi nasa kasya tu Pak ganggu tapi kami matoje itu anak-anak caya toro ya ko jandela tak buka ako masih jandela no lupa masuk rata-rata na mak itu yakibua imonri nesa. Akade guru tekong kanana yakibua yolo na sibay monrin na subu magampati podang ada atau imonrin na loro magampay podang ada. Iya miko imonrin na isa ay madari mapangewang ipatamay pasantareng madari yolo letu boleh na pangantara na. Kenapa? Karena memang ternyata kan ada hadis syarat. Ketika engkau ingin masuk dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Itu isyarat. Inilah yang dibaca oleh para ulama. Maka raki usah lah apa nih Pak Ustaz? Dia nama gaga. Tapak bayi si bapakna. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.